Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afdal, merupakan mahasiswa pada program studi bimbingan dan konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk membahas pembahasan materi mengenai wawasan Nusantara sebagai upaya membangun rasa dan sikap nasionalisme warga negara. Seperti kita ketahui di era globalisasi seperti saat ini, serta dengan berbagai perubahan dinamis di dalam bidang kehidupan, bangsa Indonesia akan dihadapkan dengan berbagai persoalan serta tantangan yang datang dari internal maupun eksternal bangsa. Permasalahan yang ada secara internal diantaranya adalah semakin memudar ya pilar-pilar di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berhubungan dengan turunnya komitmen terhadap nilai-nilai dasar kehidupan dan norma-norma yang sudah lalu dijadikan sebagai pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rendahnya komitmen tersebut salah satunya dapat terlihat dari semakin lemahnya kewibawaan hukum akibat rendahnya moralitas para penegak hukum, meningkatnya angka kemiskinan, meningkatnya kriminalitas, meningkatnya potensi disintegrasi bangsa karena ikatan primordialisme etnis dan keagamaan yang menguat hingga degradasi moral dan karakter di kalangan anak bangsa yang semakin mengancam keutuhan dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tantangan dan ancaman yang datang dari luar tidak kalah dengan tantangan yang datang dari bangsa itu sendiri, terutama dengan adanya tantangan globalisasi yang dapat menyebabkan semakin meluasnya sistem demokrasi liberal yang terjadi pada berbagai sendi kehidupan, baik pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga keamanan dan pertahanan yang dapat menjadikan atau menghadirkan krisis multidimensional. Hampir seluruh ancaman dan tantangan telah menyebabkan ketegangan dan tarik-menarik kekuatan antara nilai-nilai kearifan lokal dengan nilai-nilai global. Pemahaman mengenai wawasan Nusantara menjadi salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk membangun rasa dan sikap nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia sebagai dasar untuk menjaga persatuan dan keutuhan NKRI. Berdasarkan Ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang GBHN menyatakan bahwa wawasan Nusantara itu merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri serta lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan bangsa. Indonesia adalah bangsa dengan masyarakat yang multikultur dan majemuk. Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang hidup dalam suatu tempat dengan berbagai kebudayaan yang berbeda di dalamnya. Bangsa Indonesia dalam membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara selalu mengutamakan persatuan dan kesatuan. Wawasan Nusantara merupakan pedoman jiwa nasionalisme. Filsuf Prancis Ernest Renan itu pernah berkata bahwa nasionalisme adalah suatu kesadaran untuk bersatu tanpa adanya dorongan ataupun paksaan yang dituntut oleh obsesi untuk mewujudkan kepentingan yang luhur, yang pada akhirnya menciptakan sebuah identitas nasional atau identitas sebuah bangsa. Untuk menjunjung tinggi jiwa nasionalisme Indonesia, wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga negara dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal itu dapat dicerminkan seperti dengan nilai religius, kekeluargaan, dan kekerabatan. Bersikap saling menghargai dan saling toleransi dengan sesama orang tanpa pandang hulu. Di samping itu, wawasan Nusantara juga dapat diimplementasikan dengan membela bangsa Indonesia, mengenalkan dan membawa citra yang baik bagi bangsa Indonesia ke dunia luar, dan selalu mementingkan kepentingan
umum terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi ataupun golongan-golongan tertentu. Faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi memudarnya pemahaman wawasan Nusantara dan rasa nasionalisme adalah disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal, di mana nasionalisme itu menurun karena adanya faktor yang menghambat untuk mewujudkan dari nasionalisme itu. Di antaranya karena penyelenggara negara dan masyarakat yang kurang memahami mengenai konsep dari kedaulatan negara sebagai kita yang sebagai negara kepulauan. Adanya budaya egosentrisme, etnonasionalisme, dan pemahaman konsep untuk mengimplementasikan otonomi daerah yang sempit yang memunculkan sikap etnosentrisme pada masyarakat-masyarakat lokal. Penerapan kemasyarakatan mengenai wawasan Nusantara di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat dilakukan dengan baik melalui pendidikan formal maupun pendidikan non-formal dengan mengenalkan keberadaan negara kita sebagai negara kepulauan yang berdaulat, sehingga kita sebagai masyarakat bangsa Indonesia itu dapat menghadapi ancaman maupun tantangan yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai wawasan Nusantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas ini disusun untuk memenuhi penugasan akhir pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Dr. Otip Satibi Hidayat MPD. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.